Overkapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan terus menjadi persoalan klasik yang berulang dari tahun ke tahun. Pergantian pemerintah pun tak mampu mengatasi overkapasitas lapas, seolah-olah instansi terkait tak memiliki strategi jitu mengatasi persoalan ini. Salah satu faktor yang mendorong overkapasitas lapas, lantaran mayoritas penghuni merupakan narapidana kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Lagi-lagi overkapasitas lapas menuai masalah. Pada Rabu dini hari kemarin, lapas kelas 1 Tangerang, Banten mengalami kebakaran hebat diduga akibat arus pendek listrik. Dari hasil penyelidikan sementara, blok C2 yang menjadi tempat kebakaran mengalami kelebihan penghuni atau overload. Insiden ini menewaskan 41 narapidana yang terkunci saat kebakaran terjadi. Lapas tersebut mengalami overkapasitas karena dihuni oleh 2.069 orang dari seharusnya 900 orang. Sementara blok C2 yang menjadi pusat kebakaran juga mengalami overkapasitas, di mana dihuni 120 napi dari seharusnya 40 napi dengan 19 napi. Sementara blok C2 yang menjadi pusat kebakaran juga menjadi overkapasitas, di mana dihuni 120 napi dari seharusnya 40 napi. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menjelaskan, masalah klasik kapasitas lapas disebabkan oleh jumlah napi kasus narkoba tergolong tinggi. Sesuai standar operasional prosedur atau SOP di lapas, semua sel yang dihuni oleh napi harus dikunci. Yasona menyatakan terkait insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menewaskan 41 napi karena terkurung di dalam sel dan tidak bisa menyelamatkan diri. Apalagi saat terjadi kebakaran, lapas hanya dijaga 13 sipir. Kobaran api yang berlangsung sangat cepat di lokasi kejadian membuat petugas lapas tidak sempat membuka beberapa kamar sel yang sedang terkunci. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepatnya. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap, ya melanggar protap. Maka ketika diketahui langsung mungkin pengawas melihat dari atas sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar, ya. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81. Yang korban 40 meninggal di tempat, 1 OTW ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan membangun lapas-lapas baru dengan memanfaatkan lahan hasil sitaan kasus BLBI. Solusi lainnya, nanti tidak semua yang terlibat kasus narkoba akan dimasukkan ke lapas. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Ini sejak tahun 2004 itu dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR, tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini itu. Tadi saya dengan Pak Menkumham ya segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat. Saya katakan, kalau orang membangun itu kan perlu uang dan perlu tanah. Saya katakan, sudah saya yang cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektar. Nanti kita cari biayanya. Dari mana ribuan hektar ini? Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi, tanah-tanah yang dari BLBI, yang sekarang kami kuasai itu, oke, nanti kalau lembaga pemasyarakatan perlu berapa? Manajemen lapas selama ini tampaknya tidak berjalan optimal. Dengan demikian, perlu ada pembenahan secara sistemik terhadap pengelolaan lapas untuk mengatasi berbagai persoalan di lapas. Selain itu, reformasi terhadap sistem penegakan hukum harus berjalan optimal untuk meminimalisasi overkapasitas yang terjadi di lapas.
Pemirsa, menata ulang manajemen lapas, itulah topik dialog kita pada pagi ini. Overkapasitas penghuni lapas masih menjadi masalah klasik dan kerap berulang di Indonesia. Sebab hingga saat ini belum ada solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan overkapasitas lapas ini. Lantas apa saja langkah preventif yang bisa dilakukan untuk membenahi manajemen lapas? Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, ada Bu Rika Aprianti. Selamat pagi, Bu Rika. Pagi, Mbak. Bu Rika sehat ya? Bu Rika? Sehat, harus sehat. Harus sehat. Oke, baik, kita juga telah bergabung pemirsa bersama dengan anggota Komisi 3 DPR, ada Pak Taufik Basari. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saya mau ke Bu Rika dulu. Masalah lapas, masalah overkapasitas. Ada kerusuhan, alasannya ada overkapasitas. Ada kebakaran, ada korban meninggal juga karena kebakaran ini, masalahnya overkapasitas. Kok nggak kelar-kelar sih masalah overkapasitas ini, Bu Rika? Ya, makasih Mbak. Kok nggak kelar-kelar ya masalah overkapasitas? Nah, tapi memang itu kenyataannya Mbak ya. Gini, posisi kami kan adalah membina, mentreatment warga binaan, warga negara yang diputus di pengadilan secara hukum adalah bersalah, ya. Dan memang kenyataannya memang 50% lebih isi hunian adalah kasus narkotika. Oke. Apakah itu disalahkan? Ya, karena kenyataannya memang isi hunian 50% atau mayoritas adalah kasus narkotika. Permasalahan overkapasitas tentunya berdampak pada banyak hal, dalam hal pelayanan, pembinaan, dan juga pengamanan. Dari sisi pengamanan, kami contohkan dengan yang terbaru adalah Lapas Kelas 1 Tangerang. Lapas Kelas 1 Tangerang, kekuatan pengamanan di setiap shift pergunya adalah 13. Sedangkan yang harus mereka awasi, mereka jaga itu ada yang terakhir adalah datanya di 2072. Ya. Rentang kendalinya, rentang pengawasannya tentu sangat luas sekali. Nah, ini mempengaruhi, itu salah satunya. Belum lagi dalam pelaksanaan pembinaan. Pembinaan pun dengan overkapasitas ini, dengan dengan jumlah hunian yang sangat besar, tentunya tidak akan sangat maksimal, Mbak. Dari sisi pelayanan pun sama. Walaupun memang sudah jelas apa yang hak-hak mereka untuk layanan kebutuhan dasar seperti makan dan lain-lain itu jelas kami berikan. Artinya overkapasitas menyumbang permasalahan, iya, betul, dan itu kenyataan. Untuk itu kami membutuhkan, memang permasalahan ini bukan hanya kami mengajak, ini bukan hanya permasalahan Kementerian Hukum dan HAM, ini permasalahan kita bersama. Mengurangi orang yang masuk ke dalam lapas itu adalah salah satu solusi yang menurut kami sangat tepat. Artinya seperti contohnya kasus narkoba, apabila pengguna bisa direhabilitasi, itu bisa mengurangi sekitar 30% isi hunian kami. Oke. Jadinya kami akan berkonsentrasi mentreatment, melakukan pembinaan kepada bandar, kurir, dan produsen dan lain-lain. Itu akan lebih kami konsentrasi, walaupun memang permasalahan tidak akan selesai, tapi itu akan mengurangi potensi terjadinya permasalahan. Kami mencontohkan, kemarin saya menyatakan bahwa berlakunya Undang-Undang 11 nomor 12 tentang sistem peradilan anak itu sangat jitu untuk mengurangi isi hunian anak. Baik. Sebelum berlakunya undang-undang itu, isi hunian anak bisa sampai 6.000-an. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang 11 nomor 12, artinya tidak semua anak harus masuk ke dalam lapas ataupun rutan, itu berkurang sampai dengan 1.800. Ya, mungkin selain narkoba, bisa juga perkara-perkara yang lain tidak harus dimasukkan ke dalam lapas. Nah, untuk itu kan kami membutuhkan kerjasama, dukungan dari penegak hukum lain, dari kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Dan mindset masyarakat pun tentang penghukuman juga harus kita edukasi bahwa tidak semua untuk menghealing atau mentreatment pelaku pelanggaran bukan hal lapas jawaban utamanya untuk kasus-kasus tertentu tentunya. Gitu, Baik. Mbak. Baik, saya langsung ke Pak Taufik nih. Pak Taufik, catatan Anda dari kasus ini,
ada banyak yang tentunya harus diperbaiki. Salah satunya sistem keamanan yang dari alasan Pak Menteri itu adalah salah satunya karena usia lapas yang udah lumayan lama begitu. Jadi sistem keamanannya agak terganggu lah begitu ya. Catatan dari Anda lainnya, kalau kata Bu Rika juga soal ada undang-undang yang perlu diperbaiki. Apa Pak Taufik? Ya, saya menghargai sikap dari Menteri Hukum dan HAM yang mengakui bahwa memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi, ya, seperti soal perawatan terhadap gedung-gedung lapas yang memang banyak yang sudah tua usianya, bahkan ada yang menggunakan gedung-gedung sisa peninggalan dari masa kolonial, ya. Kemudian perawatannya tidak berjalan dengan baik. Ya. Ada sistem yang mesti diperbaiki. Jadi itu saya hargai sebagai satu kejujuran, sebagai satu pengakuan bahwa memang ada suatu hal yang kurang dan harus kita perbaiki ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan overkapasitas ini akan mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang kemarin terjadi, kita bisa kaitkan beberapa hal. Misalnya soal sulitnya perawatan terhadap gedung-gedung lapas itu juga dikarenakan overkapasitas. Kita bisa bayangkan ya, antara gedung lapas dengan gedung modern saat ini tentu berbeda, atau gedung biasa tentu berbeda. Karena ketika kita ingin melakukan perawatan, tentu ada aspek keamanannya, bagaimana kemudian perawatan itu dilakukan. Di sisi lain di situ ada para warga binaan yang harus dijaga keamanannya dan sebagainya. Jadi memang tidak sederhana dalam hal mengelola lapas, termasuk juga dengan perawatannya ini. Nah, sekarang soal overkapasitas, ya. Overkapasitas ini memang menjadi masalah klasik yang sampai saat ini belum kita temukan formula penyelesaiannya yang terbaik. Tapi yang menjadi catatan penting adalah soal overkapasitas ini tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Kemenkumham, kepada Ditjen Lapas, tidak bisa. Karena ini berkait dengan berbagai persoalan. Kalau Kemenkumham itu atau lapas itu hanya di ujungnya saja, di hilirnya saja. Sementara yang kita perbaiki itu harus dari hulu ke hilir, dari sistem peradilan pidana kita, dari perspektif cara pandang kita terhadap proses pemidanaan. Nah, jadi kalaupun dibangun tadi seperti kata Prof. Mahfud, dibangun lapas-lapas baru, sementara suplai terhadap orang-orang yang menjadi warga binaan ini terus-menerus tidak kita kelola dengan baik, maka pada akhirnya nanti akan overkapasitas juga lapas-lapas baru ini. Jadi persoalannya bukan membangun yang baru, tapi bagaimana kita melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana, mereformasi terhadap pandangan kita terhadap sistem pemidanaan, termasuk baik itu publiknya maupun aparat penegak hukumnya. Nah, yang saya maksud begini, selama ini kita ini senangnya menghukum, bahwa seolah-olah hukum pidana itu menyelesaikan semuanya. Kalau ada persoalan, pidanakan saja, ada persoalan pidanakan saja, penjarakan saja dan sebagainya. Padahal bukan begitu. Sekarang sistem pemasyarakatan sudah berbeda, ya. Karena itu harus yang kita kedepankan adalah keadilan restoratif, ya. Di mana kalau bisa kita selesaikan tanpa harus pidana. Jadi pidana itu harus ultimum remedium, pilihan terakhir. Yang kedua, ini juga soal narkotika, ya. Kita sudah jelas-jelas memiliki kebijakan bahwa untuk pengguna atau pecandu narkotika itu direhabilitasi. Tapi faktanya di lapangan masih banyak pengguna narkotika yang akhirnya harus dikirim ke lapas, dan itu ternyata menjadi penyumbang terbesar overkapasitas. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi di aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa ya kalau dia pengguna, dia pecandu, ya kita harus upayakan supaya dia direhab, bukan di pidana. Dan kalau misalnya kebijakan narkotika ini bisa kita jalankan dengan baik, itu akan mampu banyak membantu untuk mengurangi overkapasitas ini. Dan yang berikutnya adalah soal regulasi tentu. Kita berharap ada pilihan pidana lain, ya, seperti kerja sosial. Saat ini RKUHP sudah di rancangan atau revisi KUHP kita sudah masukkan soal kerja sosial. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah selesaikan RKUHP ini bisa diterapkan. Yang kedua juga RUU pemasyarakatan. Ya, ada beberapa hal yang kita coba reformasi melalui RUU pemasyarakatan itu. Mudah-mudahan kita akan dorong juga. Yang ketiga adalah RUU narkotika. Ya, kita akan menekankan soal bagaimana pengguna dan pecandu ini harus menjadi tanggung jawab negara untuk direhabilitasi, karena persoalan menyelesaikan soal narkotika itu harus ada 3 pendekatan. Yang pertama supply reduction, ya, demand reduction, dan harm reduction. Harm reduction ini dengan penyembuhan. Jadi kalau pasarnya orang-orang yang menjadi pecandu ini kita sembuhkan,
pasarnya akan berkurang. Sehingga orang-orang yang ingin menyuplai ini jadi berpikir bahwa pasarnya berkurang. Nah ini tanggung jawab kita untuk membuat ini semua. Oke, untuk revisi terhadap Undang-Undang Narkotika nih Pak Taufik, udah sampai di mana posisinya sekarang? RUU Narkotika ini sudah ada di Prolegnas, ya. Karena ini statusnya adalah usulan pemerintah. Jadi ada RUU itu ada dua jenis, ada RUU usulan DPR, ada usulan pemerintah. Karena ini RUU usulan pemerintah, maka kita menunggu dari pemerintah untuk segera memasukkan naskah akademiknya dan draft RUU-nya. Ya tentu harus kita putuskan dulu bahwa ini masuk dalam prolegnas prioritas di tahun tersebut. Dalam bayangan saya kalau kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini, mestinya dalam evaluasi prolegnas prioritas di tahun ini kita harus masukkan itu dalam prolegnas prioritas di tahun 2022 supaya kita bisa segera membahas dan bisa segera mencari beberapa solusi-solusi yang bisa membantu Kemenkumham ini untuk mengatasi overkapasitasnya. Baik, saya kembali ke Bu Rika. Nah tadi kan Anda mencontohkan Undang-Undang nomor 11 tentang anak ini cukup signifikan menurunkan jumlah tahanan anak, begitu juga membuat lapas anak jadinya cukup lega sekarang. Nah kalau Anda memprediksi dengan adanya revisi Undang-Undang Narkotika nanti, itu akan mengurangi berapa banyak beban lapas, Bu Rika? Untuk narkotika itu bisa, kalau menurut saya bisa mengurangi sekitar 30% dari isi hunian. 30%. Sebenarnya dengan berlakunya Permenkumham nomor 20 tahun 2020 pada saat pandemi, itu sempat di 2020 itu mengurangi isi hunian sampai dengan 20% pandemi. Tapi memang pada saat itu kita juga tidak menerima tahanan dari kepolisian, ya. Tapi kan perkembangannya saat ini kepolisian pun juga penuh, ya. Jadi yang sudah A3, yang sudah siap untuk masuk tahap peradilan, nah kita harus terima, dan itu akhirnya sekarang overkapasitas di level 100% kembali, gitu. Oke, nah bagaimana dengan nantinya kalau sudah ada RUU KUHP dan juga ada RUU tentang pemasyarakatan, apakah ini juga akan membawa dampak yang signifikan terhadap lapas, Bu Rika? Saya sangat optimis akan membawa dampak yang sangat besar. Artinya bukan hanya kasus narkoba, PT crime atau pidana-pidana ringan yang seperti disampaikan oleh Pak Taufik itu bisa ada sanksi-sanksi lain, pidana alternatif lain yang tidak harus dimasukkan ke dalam lapas ataupun rutan kerja sosial dan lain-lain. Yang ini akan bermain atau yang akan bertugas adalah Balai Pemasyarakatan, begitu. Baik, nah usulan Nah, usulan dari Kemenkumham sendiri terkait dengan RUU Narkotika ini apakah memang sudah berjalan, sudah rampung begitu diajukan ke DPR? Kalau ini kan masih proses ya Mbak ya, tadi sudah disampaikan ke Pak Taufik, itu pun sudah menjadi prioritas. Kita menunggu dan berharap ini menjadi salah satu solusi yang terbaik dalam penanganan overcrowding di lapas dan rutan, sehingga kami bisa berkonsentrasi pada hal yang lain. Yang utamanya adalah kami melakukan pembinaan. Dalam pembinaan itu kami melakukan pemulihan perilaku, mereka menyadari kesalahannya dan siap untuk kembali ke masyarakat menjadi manusia mandiri dan menyadari kesalahannya. Yang paling idealis adalah ikut berperan dalam pembangunan nasional. Gitu Mbak. Baik, Pak Taufik. Saya ingin ke Pak Taufik. Pak Taufik, ini apa yang Anda lihat dari 3 produk? Setidaknya Anda menyebutkan tadi 3 produk undang-undang yang memang harus direvisi begitu untuk bisa membuat lapas lebih baik begitu. Apa saja yang poin-poin paling lemah dari 3 produk ini menurut Anda? Ya, pertama adalah soal pilihan bentuk pidana ya. Di dalam KUHP kita memang semuanya kalau dipidana arahnya ke pidana ke lapas ya, pidana badan. Nah, dalam RKUHP kita akan terapkan ada pidana kerja sosial ya. Mudah-mudahan itu juga bisa untuk yang pidana-pidana ringan bisa diterapkan seperti itu sehingga tidak harus semuanya ke lapas. Itu yang pertama. Untuk yang RUU pemasyarakatan kita juga melakukan reformasi terhadap pemasyarakatan ya, termasuk juga soal hak-hak napi kita atur sedemikian rupa supaya dia bisa dilakukan manajemen yang baik dan mendorong napi-napi tersebut untuk berbuat baik, untuk mengakui kesalahannya di dalam, untuk bertobat, sehingga itu adalah insentif bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Yang narkotika juga begitu. Narkotika adalah kita coba mengubah pendekatan, tidak hanya pendekatan hukum, tapi persoalan narkotika ini harus dengan pendekatan kesehatan, ya. Kalau selama ini kita selalu berpikir dengan pendekatan hukum, menghukum, padahal harusnya menyembuhkan juga, supaya itu tadi yang saling berkaitan antara supply demand, ya, pasarnya dengan orang-orang yang menjadi korban narkotika, dia menjadi sasaran bagi para produsen dan bandar narkoba, ini kita sembuhkan sehingga pasarnya berkurang. Ini kan soal hukum, prinsip hukum ekonomi yang juga kita bisa terapkan dalam hukum. Nah, tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Rika. Ya, selama ini kan kita sudah memiliki sistem pemasyarakatan yang modern. Ini penting untuk diketahui publik bahwa pemasyarakatan modern adalah ya membina ya para narapidana ini untuk dia bertobat di dalam untuk menjadi lebih baik dan bisa terjun ke masyarakat. Bukan model penghukuman seperti zaman dulu, ya atributif, balas dendam dan sebagainya, bukan seperti itu. Nah, kalau over kapasitas itu program pembinaannya memang tidak optimal pasti. Ya kan harusnya dia kasuistis orang-orang, misalnya petugas-petugas lapas dia melihat orangnya seperti ini akan dibina, didorong untuk lebih baik, dia bisa memiliki keahlian ketika terjun ke masyarakat bisa kembali lagi. Nah, ini yang harus juga kita sampaikan ke publik, ya, bahwa jangan serta-merta melihat bahwa itu harus dihukum, dibalas dendam. Enggak, kita justru memperbaiki orang, merehab, memperbaiki supaya dia lebih baik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, aparat penegak hukum juga tadi juga dikatakan oleh Ibu Rika soal penahanan, ya. Sebelum dia diputus hingga ingkrah, dia kan bisa aparat penegak hukum bisa melakukan penahanan. Perspektif yang sekarang bahwa baik di publik maupun aparat penegak hukum bahwa setiap kasus kalau bisa ditahan harus ditahan saja. Padahal tidak demikian, penahanan itu ada syarat-syaratnya. Jika ada kebutuhan baru ditahan, ya. Nah, karena itulah maka tidak melulu setiap perkara itu harus dengan penahanan. Dengan penahanan yang sering juga dititipkan di lapas atau rutan-rutan pun juga penuh, ini juga soal perspektif. Oleh karena itulah maka perspektif ini juga harus dibangun. Tadi juga Ibu Rika mengatakan kemarin ada Permen Kumham terkait dengan pembebasan bersyarat, asimilasi dan sebagainya terkait dengan COVID-19. Kemarin sudah cukup berjalan, ya. Tapi saya selalu menghimbau bahwa harus ada komunikasi yang baik kepada publik, karena beberapa kali publik menyampaikan respon yang negatif bahwa seolah-olah ini adalah pembebasan para napi dan sebagainya. Padahal bukan begitu, ini adalah asimilasi. Artinya mereka yang ada di dalam lapas menyelesaikan sisa masa pidananya di luar lapas, dan kita berikan kesempatan untuk itu, bukan untuk membebaskan dan sebagainya. Nah, pandangan masyarakat ini yang harus kita komunikasikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi di peristiwa kemarin, sekarang banyak perhatian publik kepada persoalan pemasyarakatan. Mudah-mudahan langkah-langkah dari Kemenkumham untuk memperbaiki kondisi ini juga bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Baik, Pak Taufik, Bu Rika, kita masih akan kembali untuk membahas terkait dengan kasus ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, Anda masih di Good Morning Jakarta. Kita masih akan lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Bu Rika dulu. Nah, ini Pak Menteri juga menjelaskan bahwa kemarin pada saat kejadian kebakaran hingga menimbulkan korban tewas, itu ada lapas ataupun sel yang itu tidak sempat dibuka begitu. Itu kan menunjukkan bahwa memang petugas yang berjaga di sana dengan ribuan napi yang sangat banyak itu jumlah SDM-nya sedikit. Nah, Bu Rika, apa yang akan dilakukan dari Kemenkumham untuk menyelesaikan masalah SDM ini juga? Iya. Terima kasih, Mbak. Seperti yang disampaikan kemarin, ya, bahwa 13 orang kekuatan regu pengamanan, dan itu di situ ada 7 blok. Di 7 blok salah satunya adalah blok C. Artinya bisa kita bayangkan bagaimana petugas pengamanan ini melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap 2072 narapidana. Menambah kekuatan pengamanan tentunya sudah dilakukan, apalagi pada tahun 2017 itu kita tambahkan sekitar 17.000 penjaga tahanan jabatannya mereka. Tapi ternyata sampai sekarang pun belum secara maksimal menyelesaikan permasalahan kekurangan
SDM, petugas pemasyarakatan di lapas maupun di rutan. Strategi yang kami lakukan tentunya memaksimalkan tenaga yang ada, petugas pengamanan yang ada. Ini dilakukan seperti di lapas kelas 1 Tangerang kan dilakukan secara bergantian ya. Ya memang pada saat pelaksanaannya itu di blok C itu ada 19 kamar. Pada saat kebakaran, mereka sudah berusaha untuk membuka, walaupun sekali lagi memang ada sistem dan pelaksanaan yang memang harus kami evaluasi. Baik. Seperti itu. Jadi penambahan SDM tentunya akan berimplikasi pada anggaran. Ini akan menjadi tantangan untuk penambahan SDM, walaupun sudah ditambah SDM, tapi kan memang isi hunian pun lebih banyak lagi yang masuk ke dalam lapas dan rutan. Kembali lagi tadi Mbak, bagaimana mengurangi masuknya orang ke dalam lapas dan ke dalam rutan, gitu Mbak. Baik, tadi ngobrol juga sama Pak Taufik kan bahwa salah satu yang harus dijelaskan nanti kepada masyarakat terkait dengan revisi undang-undang adalah membangun kepercayaan masyarakat bahwa pembinaan yang menjadi tugas utama dari Kemenkumham ini untuk Ditjen PAS begitu adalah bagaimana membina masyarakat di luar lapas, tapi masyarakat bisa percaya bahwa betul-betul ada pembinaan di luar lapas begitu Bu Rika. Oke, nah kalau ini menarik Mbak. Kami juga butuh dukungan dari teman-teman media. Artinya bukan hanya dalam artian berita yang seru kayak gini, berita negatif saja yang dipublikasi. Tapi kami banyak loh cerita menarik tentang pembinaan, warga binaan. Banyak bahwa kegiatan di dalam, kita ada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kemandirian, contohnya sangat menarik adalah bahwa kami punya produk-produk hasil karya warga binaan yang sampai ke mancanegara. Dan ini kami sangat meyakini banyak publik yang belum banyak tahu tentang apa yang dilakukan oleh warga binaan. Yang intinya adalah program pembinaan kami ini adalah, dan memang tugas kami memulihkan hubungan antara warga binaan, narapidana yang pernah diputus bersalah dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat mempercayai, khususnya korban ya, bisa memaafkan apa yang sudah mereka lakukan dengan membuktikan apa yang mereka lakukan di dalam. Di dalam mereka bukan diam saja, duduk-duduk saja, tapi dilakukan pembinaan, baik itu pembinaan kepribadian antara lain adalah seperti keagamaan, ya, intelektual, dalam hal ini pendidikan. Kami mencontohkan kembali anak-anak ya, anak-anak paling gampang kami berikan contoh adalah anak-anak ini bisa menyelesaikan sekolahnya dan bisa melanjutkan lagi pada saat kembali ke masyarakat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu contoh ada di Lapas Pemuda Tangerang. Mudah-mudahan Mbak udah tahu juga nih ya. Di Lapas Pemuda Tangerang itu sampai saat ini sudah hampir 100 warga binaan pilihan yang dibeasiswakan untuk menjadi mahasiswa bekerjasama dengan Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Itu. Dan IPK mereka itu rata-rata dinilai 3,9 dan itu realita. Nah ini artinya kami selain memang kami melakukan publikasi di jajaran kami, baik di kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun juga di UPTT Pemasyarakatan, medsos itu yang paling gampang dan yang paling lekat di masyarakat. Kami juga membutuhkan bantuan dari teman-teman media untuk juga mempublikasikan bahwa apa yang dikerjakan oleh warga binaan kami di dalam pun tidak kalah menariknya dengan berita seperti ini, kebakaran. Artinya ini kami sampaikan sebagai keterbukaan publik mengenai informasi terjadinya kebakaran ini, dan tapi kami juga mengajak rekan-rekan media dan juga masyarakat memahami, mengetahui apa yang dilakukan warga binaan kami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kami melakukan pembinaan kepada warga binaan yang hasil akhirnya adalah akan kami kembalikan ke masyarakat. Mereka akan kembali bergaul ke masyarakat dan yang lebih penting lagi berperan dalam kehidupan di masyarakat. Baik, Mbak. Intinya bahwa pembinaan itu tidak hanya dilakukan berhasil begitu ketika dilakukan di lapas gitu ya Bu Rika ya? Yang masyarakat harus tahu. Ya, pada saat kemarin pandemi asimilasi di rumah mengatakan waktu itu terakhir itu 67.000 di tahun 2020. Bahwa ini tidak berhasil, ya betul. Akan kami evaluasi beberapa narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, dan itu ada bagian dari tantangan ya.
tidak ada yang sempurna memang. Tapi kalau mau dihitung yang melakukan pengulangan itu kan sekitar 1%-an. Kami sih sangat sedih kalau 1% ini menjadi wajah dari 99% warga binaan lain yang berhasil kembali hidup di masyarakat dan berperan, bahkan juga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Sekali lagi, walaupun begitu kami tetap melakukan evaluasi, kami menunggu masukan dari masyarakat. Ini menjadi bentuk dukungan dari kami untuk melakukan evaluasi. Seperti itu. Seperti contohnya lagi, ini kita ngomongin masalah narkoba ya Mbak ya. Masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas maupun rutan. Modusnya kan bermacam-macam. Ada masuknya dalam tahu, ada dalam somai, cabai yang kita nggak pernah kebayangin, ya kan? Di dalam atau dilempar dari luar. Itu kan juga melibatkan oknum sekali lagi, oknum masyarakat luar. Bisa jadi ketidaktahuan mereka, seperti istri yang diminta menyampaikan makanan, mungkin ketidaktahuan mereka. Untuk itu kami mohon, ini bagian, sekali lagi ini bukan hanya permasalahan kita, ini membutuhkan dukungan dari masyarakat. Mereka juga tanggap, mengerti, memahami untuk mendukung mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan mendukung kegiatan pembinaan di dalam lapas dan rutan. Dan pembinaan ini juga tidak kami lakukan sendiri, Mbak. Ini kami mendapatkan dukungan dari stakeholder, dari pihak-pihak yang peduli dan memperhatikan pembinaan di lapas maupun rutan bagi warga binaan. Baik. Terakhir saya ingin ke Pak Taufik. Nah, ini akan memanggil Kemenkumham untuk mengevaluasi terkait dengan kasus ini, Pak Taufik. Ya, tentu kita akan memanggil Menkumham ya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Ya, kalau saat ini memang kita di Komisi 3 sepakat untuk di awal-awal ini mendukung dulu upaya-upaya penanganan terhadap korban ya, karena ada korban yang cukup banyak, kemudian ada penanganan untuk korban luka, butuh dukungan dari kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah. Ya, kita memang dorong agar Kemenkumham bisa bekerja untuk penanganan ini dulu. Nah, setelah itu tentu berdasarkan hasil nanti penyelidikan oleh kepolisian dan penjelasan lebih lanjut dari Kemenkumham, kita butuh penjelasan lebih lanjut ya, termasuk juga perbaikan-perbaikan apa yang akan dilakukan. Nah, yang paling penting di sini adalah saya ingin tekankan bahwa persoalan pemasyarakatan ini menjadi tanggung jawab negara ya, di mana ini adalah soal kemanusiaan. Para warga binaan ini adalah orang-orang yang bergantung hidupnya kepada negara. Nah, oleh karena itu harus kita urus dengan baik ya, baik itu pembinaannya maupun juga keselamatannya ya. Oleh karena itulah maka berdasarkan dengan tugas negara ya untuk menjamin kemanusiaan dari manusia-manusia yang dititipkan kepada negara ini, maka kita harus melakukan berbagai hal ya supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Baik. Tentunya kita punya harapan yang sama meskipun napi-napi ini adalah orang-orang yang sedang dihukum karena perbuatannya, tapi juga punya hak untuk dilindungi pada saat di lapas. Begitu ya Pak Taufik. Pak Taufik, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Bu Rika juga terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita di Good Morning Jakarta. Kali ini kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda.